Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian kita akan mempelajari larangan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Larangan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan aturan Al-Quran mengenai larangan mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fa hal antum muntahun. Maidah. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Surat Al-Maidah ayat 90-91. Selanjutnya dalam ayat 32 juga Allah juga menjelaskan bahwa firman-Nya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ard lamusrifun fil ardi lamusrifun. Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Al-Maidah ayat 32. Larangan minum keras diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim dan Abu Daud yang berbunyi, ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamar wa kullu muskirin haram. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memabukkan adalah setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mengenai berjudi, Rasulullah SAW bersabda, An ibni Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laiba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Rawahu Abu Daud. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bermain dadu maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan kepada larangan pertengkaran. Dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan bahwa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin
ayyahjura akhahu fawqa thalath. Muttafaqun alaih. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling hasud, iri dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Rawahu Bukhari dan Muslim. Mengenai ayat larangan berjudi, minuman keras, dan pertengkaran, tentunya kita akan baca berulang-ulang kali agar kita mudah untuk menghafalnya. Marilah kita menelaah larangan minuman keras dan pertengkaran. Minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang pertama adalah minuman keras khamr. Minuman keras khamr adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Dan juga minuman keras maupun narkoba, apabila dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan berakibat pada penurunan kesehatan, baik fisik maupun mental seseorang. Selanjutnya, larangan. Akibat mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, yang pertama kita akan menjadi malas makan, yang mengakibatkan fisik lemah dan kekurangan gizi, hidup jorok, sehingga terkena penyakit, baik itu penyakit kelamin dan lain sebagainya. Terkena penyakit paru-paru, hepatitis, sering sakit kepala, mual-mual, muntah, murus, dan kemudian sulit tidur. Dan juga akibat mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi, gangguan gerak dan keseimbangan tubuh, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Selanjutnya hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga. Yang lebih parahnya adalah gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, dan cenderung menyakiti diri bahkan sampai pada proses bunuh diri. Nah, sekalian lanjut ke yang berikutnya adalah judi. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya suatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Perbuatan judi sedikitnya mengandung 3 unsur. Yang pertama ada materi yang dipertaruhkan. Yang kedua adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang atau pihak yang kalah. Dan yang ketiga pihak yang menang mengambil harta, sebagian atau seluruhnya atau kelipatannya dari materi yang menjadi taruhan. Murahanah, sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya. Sehingga dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Dampak negatif dari judi. Anak-anak sekalian, judi itu dapat memecah belah persaudaraan antar sesama. Yang kedua, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya menjadikan seseorang mudah meninggalkan sholat, menjauhkan dirinya dari rahmat Allah, dan membuat dirinya akan terjerumus ke dalam neraka. Dan selanjutnya yang terakhir ada pertengkaran. Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang ini dan menimbulkan banyak dampak negatif. Misalnya, pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka bahkan sampai meninggal dunia. Sekarang kita akan berupaya untuk bagaimana cara menghindari minuman keras. Yang pertama, ya anak-anakku sekalian, lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada. Lebih memperkuat fondasi agama dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan keimanan, serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya.
memperbanyak membaca buku dan mencari informasi betapa bahayanya minuman keras atau khamar. Kemudian cara menghindari perjudian dan pertengkaran. Yang pertama, tanamkan dalam dirimu bahwa kita harus selalu berperilaku yang benar. Biasakan berperilaku jujur. Hindari perbuatan bohong atau dusta. Hindari perbuatan tidak konsisten. Dan bergaullah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia. Jauhi teman-teman yang berakhlak buruk. Nah sekalian, cara menghindari perjudian dan pertengkaran. Cegah bila melihat teman mau berjudi. Nasihatilah mereka dengan halus dan bijaksana. Kemudian jauhilah tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi. Mohonlah selalu untuk mendapat bimbingan Allah SWT lewat ibadah dan istiqomah. Selanjutnya, hiasilah diri dengan zikir kepada Allah agar kalian senantiasa dapat terjaga dari amarah dan kelebihan. Nah, anakku sekalian, demikianlah materi minuman keras, judi dan pertengkaran. Semoga dapat dipahami, dan ini pun akan menjadi motivasi kita semua, kiranya dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.